Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan slide pertama, yakni tentang konsep aktiva. Secara umum, aktiva atau aset adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lampau. Kenapa bisa diartikan sebagian? Karena aktiva itu terjadi karena peristiwa masa lampau. Jadi misalkan ada pembelian atau penjualan dari peristiwa yang lalu, seperti ada nanti di aktiva tetap itu ada tanah ataupun bangunan, itu dipakai sebagai modal pertama suatu perusahaan. Selanjutnya, menurut APB pada tahun 1970 dalam statement nomor 4, aktiva adalah sumber-sumber ekonomi perusahaan yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, termasuk beban tanggungan tertentu yang tidak berbentuk sumber ekonomi. Kenapa di sini ada penekanan diakui dan diukur? Karena dalam aktiva itu bisa diukur dari mata uang rupiah ataupun dolar ataupun yang lainnya, nanti bisa dijual ataupun dijual belikan. Selanjutnya slide 3. Di sini dijelaskan bahwa karakteristik umum yang melekat pada aktiva ada beberapa ya teman-teman. Jadi yang pertama itu adanya karakteristik manfaat di masa mendatang atau pemakaian dapat berbeda-beda seperti potensi jasa dan sumber-sumber ekonomi. Misalkan manfaat yang masa datang itu apa? Misalkan saja ada peralatan kantor ataupun misalkan mempunyai mobil kendaraan dinas yang bisa digunakan sewaktu-waktu, dan ataupun tanah yang nanti di masa akan datang itu bisa dijual lebih tinggi pada harga sebelumnya. Selanjutnya adanya pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aktiva. Jadi di sini tuh pengorbanan ekonomi ya. Jadi ada pembelian ataupun ada uang yang harus dikeluarkan ataupun jasa yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan entitas tertentu. Jadi di sini itu dimiliki ataupun berkaitan. Jadi ada yang dimiliki lah, istilahnya itu perusahaan tersebut ataupun aktiva tersebut itu dimiliki oleh entitas tertentu. Selanjutnya menunjukkan proses akuntansi. Di sini jadi ada keterlibatan antara aktiva tersebut dengan proses akuntansi yang terjadi di transaksi akuntansi. Misalkan saja peralatan itu nanti dipakai ataupun dijual kembali, itu ada proses akuntansinya yang mengibatkan proses tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan dimensi waktu. Di sini misalkan saya ambil contoh aktiva tetap ya. Di sini kan nanti ada bangunan dan tanah. Di sini kan nanti waktu yang digunakan itu kan cukup lama, baik dalam pembangunan ataupun dalam penjualnya, itu semakin lama kan semakin mahal. Selanjutnya berkaitan dengan karakteristik keterukuran dapat diukur pada umumnya. Selanjutnya, aktiva tetap itu ataupun aktiva atau aset itu memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. Pada tadi slide yang selanjutnya, yang pertama tadi kan sudah ada ya, pada slide yang ini, pada karakteristik umum aktiva. Selanjutnya yang kedua itu dikuasai oleh suatu unit usaha. Tadi juga sudah jelaskan. Selanjutnya hasil dari transaksi masa lalu, atau jadi di sini itu diambil dari pengertian yang sebelumnya tadi. Hasil dari transaksi masa lalu itu kayak gimana sih? Jadi nanti misalkan ada pembelian, pembelian itu pada awal pembangunan ataupun pembangunan unit instansi tersebut. Selanjutnya di sini dijabarkan ya, ada memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. Artinya aktiva harus memiliki kemampuan bagi suatu entitas untuk ditukar dengan sesuatu yang lain yang memiliki nilai atau digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai atau digunakan untuk melunasi hutang. Misalkan saja itu secara umum itu bisa contohnya itu kas kan bisa untuk melunasi hutang dan bisa digunakan untuk modal untuk memutarkan peredaran atau proses produksi dari suatu perusahaan entitas tersebut. Selanjutnya, manfaat ekonomi dapat mengalir ke perusahaan dengan berbagai cara. Itu menurut IAI pada tahun 1994.
Yang pertama itu dapat digunakan baik sendiri maupun bersama aktiva lain dalam proses produksi dan jasa yang dijual oleh unit usaha. Di sini itu berarti ada major juga ya. Selanjutnya dapat dipertukarkan dengan aktiva lain. Jadi misalkan ada penerbitan saham ataupun kita misalkan saja perusahaan A memiliki lahan di daerah kamu saja, misalkan di daerah Semarang, nanti mau ditukarkan di daerah Salatiga, dan nanti bisa ditukarkan seperti itu. Ataupun misalkan tanah ditukar dengan bangunan untuk proses produksi. Selanjutnya dapat digunakan untuk melunasi hutang. Di sini itu bisa saja bisa digunakan kas ataupun penerbitan surat berharga, itu kan sebagai aset juga ya, ataupun surat obligasi. Jadi perusahaan itu dapat hutang untuk melunasi hutang juga, ataupun memanfaatkan proses produksi suatu entitas tersebut. Selanjutnya dapat dibagikan kepada pemilik perusahaan. Jadi hasilnya itu ataupun aset yang ada itu bisa dibagikan ataupun diberikan kepada pemilik entitas tersebut. Selanjutnya diperoleh dan dikuasai oleh unit usaha. Di sini ada, menurut buku itu ada menurut Ijri ya. Ijri itu pada tahun 1967 bahwa akuntansi tidak memandang aktiva sebagai sumber ekonomi yang bersifat umum, tapi hanya pada aktiva yang berada di bawah penguasaan atau pengendalian unit usaha tertentu. Kayak gimana sih? Jadi penguasaan atau pengendalian tersebut aktiva itu dapat diperoleh melalui pembelian, pemberian, penemuan, perjanjian produksi, penjualan, dan pertukaran. Dari pengetahuan tersebut bahwa di sini kan ada kata-kata di bawah penguasaan atau pengendalian unit usaha tertentu ya. Jadi aset tersebut dimiliki ataupun dipakai ataupun ada yang berhak untuk memakainya. Jadi ada misalkan ada hak cipta itu juga, atau goodwill itu kan juga bisa kalau sebenarnya sih yang paling baik itu hak cipta ya, karena kalau kita memiliki hak cipta itu kalau kita mau jualan apa saja itu bisa, istilahnya gampang lah, karena kita sudah memiliki brand. Kalau dari paragraf kedua itu jelaskan bahwa penguasaan atau pengendalian terhadap suatu aktiva dapat diperoleh suatu unit usaha melalui pembelian, pemberian, penemuan, perjanjian produksi, penjualan, dan pertukaran. Di sini tuh ada macam-macam caranya ya. Misalkan dari pembelian, jadi aset atau tanah, misalkan tanah atau bangunan tersebut tuh diperoleh unit usaha tersebut itu melalui pembelian, ataupun ada juga yang misalkan dana hibah ataupun diberikan oleh suatu entitas yang lain, atau bahkan ada produksi dari itu hasil dari kegiatan operasi unit perusahaan tersebut yang menghasilkan suatu aset, ataupun juga penjualan dan pertukaran seperti yang tadi, pertukaran misalkan saja tanah mau ditukarkan atau sebagai untuk menjadi bangunan ataupun bangunan menjadi tanah. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan, nanti bisa dilanjut untuk dari teman saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NIM 032. Saya akan melanjutkan paparan materi yang telah dijelaskan oleh Edi. Yang selanjutnya, hasil transaksi masa lalu. Suatu unit usaha dapat mengakui suatu aktiva apabila telah terjadi transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan suatu entitas memiliki hak atau pengendalian terhadap manfaat dari aktiva tersebut. Jadi, aktiva tersebut muncul karena transaksi masa lalu. Nah, dengan kata lain, aktiva tersebut dapat diakui apabila terdapat transaksi yang benar-benar terjadi. Misalnya gini, suatu mesin dapat diklasifikasikan sebagai aktiva apabila mesin tersebut benar-benar telah dibeli dari transaksi yang benar-benar sah. Nah, selanjutnya yaitu konsep penilaian. Penilaian aktiva dalam akuntansi adalah proses penentuan jumlah rupiah untuk menentukan makna ekonomi dari suatu aktiva yang akan disajikan dalam neraca. Nah, adapun tujuan penilaian aktiva yang pertama, sebagai salah satu langkah dalam pengukuran laba.
Yang kedua, sebagai salah satu langkah dalam proses penyajian posisi keuangan. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan informasi yang ingin dicapai dalam pelaporan keuangan. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan informasi khusus yang memerlukan penilaian untuk kepentingan manajemen. Nah, yang selanjutnya, dasar penilaian. Penilaian aktiva berkaitan dengan penentuan nilai pertukaran dari aktiva tersebut. Hendrickson menyebutkan bahwa ada dua jenis nilai pertukaran yang dapat digunakan, yaitu nilai keluaran dan nilai masukan. Nah, yang pertama, nilai keluaran. Nilai keluaran didasarkan pada jumlah kas atau penghargaan lain non-kas yang diterima suatu unit usaha bila suatu aktiva akhirnya keluar dari unit usaha tersebut karena suatu pertukaran. Aktiva yang menunjukkan nilai uang untuk menerima uang tersebut harus dinyatakan dalam bentuk nilai sekarang. Nah, penilaian ini lebih berpaut dengan aset yang tujuannya untuk dijual atau dikonversi menjadi kas dan bukan digunakan untuk kegiatan produksi. Nah, apabila nilai tersebut tidak relevan, dasar lain yang dapat digunakan yaitu yang pertama, discounted future cost, receive or service potential, yang mana merupakan nilai sekarang kas masa mendatang yang akan diterima perusahaan seandainya aktiva dijual. Nah, dasar penilaian ini dapat diterapkan untuk investasi dalam bentuk obligasi, piutang wesel jangka panjang, dan deposito berjangka. Nah, konsep penilaian tersebut memerlukan adanya taksiran terhadap jumlah yang akan diterima, faktor diskonto, dan periode waktu penerimaan. Hubungan ketiga hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan U dibagi 1 min I pangkat N. N-nya lupa. P sama dengan nilai sekarang dari aktiva, U kas atau setaranya yang akan diterima, I yaitu faktor diskonto, dan N periode penerimaan. Nah, yang kedua yaitu harga keluaran sekarang atau current output price. Nah, harga pasar sekarang merupakan dasar yang rasional untuk menilai besarnya harga jual di masa mendatang. Dasar penilaian ini dapat digunakan untuk menilai surat berharga maupun persediaan. Nah, yang ketiga, nilai setara kas sekarang. Nilai setara kas sekarang menunjukkan jumlah kas atau daya beli umum yang dapat diperoleh dengan menjual setiap aktiva berdasarkan keadaan perusahaan normal. Nah, nilai ini dapat diukur dari kutipan harga pasar barang sejenis yang kondisinya sama. Nah, yang terakhir yaitu nilai likuidasi atau liquidation value. Pada dasarnya, nilai likuidasi sama dengan harga jual sekarang atau nilai setara kas sekarang. Yang membedakannya yaitu nilai keluarannya diperoleh dari kondisi pasar yang berbeda. Nilai setara kas sekarang menggunakan kegiatan perusahaan normal dengan anggapan likuidasi dilakukan secara teratur. Nah, sedangkan nilai likuidasi didasarkan pada anggapan penjualan dilakukan secara terpaksa. Nilai likuidasi hanya digunakan dalam kondisi seperti yang pertama, bila aktiva atau produk lainnya kehilangan manfaat normal sehingga menjadi usang atau tidak laku dijual. Nah, misalkan produknya cacat, rusak, dan tidak laku dijual, maka dapat menggunakan nilai likuidasi. Nah, yang kedua, bila unit usaha merencanakan untuk membubarkan usahanya dalam waktu dekat, sehingga tidak dapat menjual seluruh aktiva di pasar yang normal. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Maulida, NIM 094, ingin melanjutkan presentasi dari saudari Vita. Slide selanjutnya yaitu nilai masukan. Nilai masukan itu dianggap lebih tepat daripada nilai keluaran karena
nilai masukan itu kebenarannya dapat diuji. Nah, nilai masukan itu ada 4. Yang pertama yaitu cost historis. Maksudnya, cost menunjukkan semua pengorbanan ekonomi dalam bentuk unit moneter yang dikeluarkan dalam bentuk unit moneter juga dalam rangka memperoleh barang atau jasa sampai siap digunakan untuk operasi perusahaan. Nah, nilai masukan yang kedua yaitu current input cost. Artinya, menunjukkan harga pertukaran yang harus dikorbankan pada saat sekarang untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Selanjutnya yaitu nilai masukan yang ketiga, ada discount future cost. Menunjukkan nilai sekarang pengorbanan ekonomi di masa mendatang seandainya potensi jasa tertentu diperoleh sekaligus pada saat sekarang. Dan yang terakhir yaitu dari nilai masukan ada standard cost. Artinya menunjukkan cost sekarang dalam kondisi perusahaan beroperasi pada tingkat efisiensi dan kapasitas produksi normal. Selanjutnya ada pengakuan aktiva. Menurut FASB 1984, dalam Statement of Financial Accounting Concept Number 5 menyatakan pengakuan pos itu ada 4 kriteria. Yang pertama, ada definisi. Yang kedua, ada keterukuran atau measurability. Yang ketiga, ada relevansi atau relevance. Yang keempat, ada reliabilitas atau reliability. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu definisi. Definisinya yaitu suatu pos akan masuk dalam struktur akuntansi apabila memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Selanjutnya, kriteria yang kedua yaitu keterukuran atau measurability. Suatu pos harus memiliki makna tertentu yang relevan dan dapat diukur jumlahnya dengan reliabilitas yang tinggi. Yang ketiga yaitu relevansi atau relevance. Informasi yang terkandung dalam pos tersebut memiliki kemampuan untuk membuat suatu perbedaan dalam keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan. Dan kriteria yang keempat yaitu reliabilitas atau reliability. Artinya, informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan keadaan yang digambarkan, dapat diuji kebenarannya dan netral. Kemudian ada perbedaan antara recognition rules dengan recognition criteria. Apa sih perbedaan keduanya itu? Nah, kalau recognition rules yaitu aturan pengakuan yang menunjukkan aturan khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi aturan tertentu. Sedangkan recognition criteria yaitu kriteria pengakuan yang berisi pedoman umum yang digunakan untuk memformulasikan aturan pengakuan. Jadi, kalau recognition rules itu berisi aturan-aturan khususnya, sedangkan recognition criteria itu berisi terkait dengan masih secara umum, pedoman-pedoman umum, aturan-aturan umum, seperti itu teman-teman. Selanjutnya yang terakhir dari saya yaitu ada kriteria untuk mengakui suatu aktiva menurut KAM 1992. Yang pertama itu ada 4 kriteria, yaitu didasarkan pada hukum. Nah, di sini didasarkan pada hukum maksudnya pengakuan terhadap aktiva itu tergantung pada konsep legal dari aktiva yang bersangkutan. Kriteria yang kedua yaitu pemakaian prinsip konservatif.
Maksudnya di sini prinsip konservatif yaitu mensyaratkan perlunya mengantisipasi kerugian pada keuntungan. Dengan demikian, biaya rugi atau hutang dapat diakui atau dicatat lebih awal meskipun masih dalam tahap kemungkinan akan terjadi. Berarti itu belum terjadi ya, soalnya masih kemungkinan akan terjadi. Yang ketiga atau kriteria yang ketiga yaitu makna atau substansi ekonomi suatu transaksi. Maksudnya di sini apabila suatu transaksi ditinjau dari makna ekonomi telah terjadi, maka suatu pos dapat segera dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, kriteria menurut KAM itu ada kemampuan mengukur nilai aktiva. Nah, kemampuan mengukur nilai aktiva itu didasarkan pada jika akuntan tidak dapat mengukur nilai aktiva secara baik dengan cara arbiter maupun cara lain, maka aktiva tersebut itu tidak boleh dicatat. Jadi kalau misal itu kemampuan mengukurnya itu tidak baik, maka nilai aktivanya itu tidak bisa dicatat. Begitu teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Pungki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini. Saya Pungki Indrawan Dwi Laksana ingin melanjutkan materi dari kelompok kami mengenai aktiva. Utamanya dalam subbab ini saya akan menyampaikan mengenai masalah-masalah khusus terkait aktiva. Nah, dalam konsep aktiva itu masih ada beberapa masalah yang sering diperdebatkan. Oke, yang pertama itu antara lain mengenai beban tangguhan atau deferred charge, kemudian ada kapitalisasi bunga, kemudian ada capital expenditure, kemudian ada aktiva sumbangan, dan ada transaksi dengan aktiva non-moneter. Nah, yang pertama, beban tangguhan langsung saja. Beban tangguhan itu apa sih? Beban tangguhan itu kalau teman-teman kan biasa menganggap bahwa ini sebuah beban di mana kita itu membayarkan tetap di muka, tetapi barang atau jasa yang kita terima tersebut itu belum kita terima sekarang atau belum kita gunakan sekarang, kayak gitu. Nah, langsung menurut The Commit on Terminology yang dituangkan dalam Accounting Terminology Bulletin nomor 1 tahun 1953 disebutkan bahwa sesuai definisi aktiva, beban tangguhan bukan merupakan aktiva pada umumnya. Akan tetapi, jika beban tersebut dimaksudkan untuk ditandingkan dengan pendapatan masa mendatang. Nah, maka dalam struktur akuntansi, beban tersebut itu dapat diklarifikasikan sebagai aktiva dalam neraca. Semua pengeluaran ekonomi akibat transaksi yang sah dan wajar akan dicatat sebagai aktiva atau potensi jasa. Paling tidak untuk sementara, kemudian pada akhir periode dibebankan sebagai pengurang pendapatan. Lanjut, beban tangguhan. Tidak hanya menyangkut mengenai cost dalam bentuk fisik, tetapi termasuk juga bisa dikatakan sebagai beban tangguhan itu seperti apa. Sesuai yang ada di buku, yang pertama adalah apakah cost jasa tersebut merupakan pengeluaran yang sah dan wajar. Nah, apabila cost jasa yang dikeluarkan sifatnya sah dan wajar, maka cost tersebut itu tidak dapat diperlakukan sebagai rugi, meskipun mungkin dapat menjadi biaya pada periode terjadinya. Nah, setelah itu, yang kedua, apakah cost jasa tersebut itu merupakan suatu faktor yang manfaatnya di masa mendatang dapat diantisipasi dengan mudah. Nah, apabila cost jasa tersebut memiliki manfaat di masa mendatang, maka dapat diperlakukan sebagai beban tangguhan, meskipun dapat juga dibebankan secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah apakah cost jasa tersebut merupakan jenis pengeluaran yang terjadi berulang-ulang setiap periode. Jika memang terjadinya berulang-ulang, maka umumnya cost tersebut dapat dibebankan secara langsung sebagai biaya pada periode terjadinya. Nah, kecuali untuk persediaan barang dan biaya dibayar di muka
atau prepaid expense. Itu. Lanjut, atas dasar kriteria ketiga tadi, kita bisa jelas bahwa apabila kos jasa dikeluarkan secara sah dan wajar dan memiliki manfaat di masa mendatang, maka kos tersebut dapat ditangguhkan. Nah, pembenarannya dan dilaporkan sebagai aktiva. Ukuran manfaat itu tidak hanya didasarkan pada kemampuan untuk menambah volume produk, tetapi lebih ditekankan pada manfaat yang berhubungan dengan kegiatan operasi perusahaan di masa mendatang secara keseluruhan. Contoh yang jelas untuk masalah ini adalah kos pendirian sebuah perusahaan. Oke, selanjutnya adalah mengenai kapitalisasi bunga. Kapitalisasi bunga sering menjadi masalah dalam struktur akuntansi karena masih sering diperdebatkan. Nah, terutama masalah ini muncul ketika perusahaan tersebut itu membangun sebuah fasilitas fisik yang mana pembangunan tersebut didanai dengan dana pinjaman dan ditempuh dengan jangka waktu yang cukup lama. Kemudian masalahnya adalah apakah bunga untuk pinjaman tersebut dapat dikapitalisasi dan masuk elemen kos fasilitas fisik tersebut. Nah, ini ada beberapa pendapat menurut Hendrickson. Yang pertama adalah bunga tidak dikapitalisasi. Kenapa? Karena bunga merupakan kos pendanaan dan bukan elemen kos. Nah, dengan demikian perusahaan itu dapat menghindari bunga tersebut dengan memilih pendanaan melalui saham, seperti pendanaan melalui ekuitas gitu. Nah, selanjutnya adalah bunga dikapitalisasi dan dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun sendiri. Alasannya ada 3. Yang pertama, definisi kos sendiri itu merupakan seluruh pengorbanan sumber ekonomi yang untuk memperoleh barang ataupun jasa. Dengan demikian, bunga tersebut merupakan elemen kos fasilitas fisik yang dibangun. Kemudian yang kedua adalah bila fasilitas fisik tersebut tidak dibangun sendiri, maka jumlah yang dibayar pada kontraktor tersebut juga bagian untuk menutup bunga yang dibayar oleh kontraktor tersebut. Dan yang ketiga, pembebanan laba sebagai beban pendapatan pada tahun terjadinya justru akan menimbulkan distorsi laba, dan demikian perlakuan ini tidak sesuai dengan konsep matching. Nah, selanjutnya bunga dikapitalisasi tapi tidak dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun. Alasannya, bunga itu merupakan biaya pendanaan. Oleh karena itu, untuk menghindari distorsi laba yang dapat mengakibatkan kesan salah terhadap manajemen, terhadap prestasi perusahaan terutama, itu bila pendapatnya tidak dapat menutup bunga konstruksi tersebut. Nah, maka bunga tidak dapat dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik. Oke, selanjutnya ada beberapa kriteria yang dapat sebagai acuan dasar apakah bunga itu dapat dikapitalisasi, seperti yang tertuang pada Standar Akuntansi Keuangan nomor 26 mengenai akuntansi bunga untuk periode konstruksi. Nah, yang pertama, aktiva yang memenuhi syarat. Itu aktiva ini yang dibangun atau diproduksi untuk digunakan sendiri oleh perusahaan, termasuk di dalamnya aktiva yang dibangun oleh pihak lain atas pesanan perusahaan, di mana pembiayaan itu dilakukan dengan uang dan dilakukan secara bertahap. Sisanya. Kemudian, aktiva yang dibangun atau diproduksi sendiri dengan tujuan sebagai unit atau proyek yang berdiri sendiri-sendiri, misalnya kapal, kawasan industri, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah mengenai besarnya kapitalisasi. Ini besarnya bunga yang dikapitalisasi secara teoritis adalah tambahan bunga yang diperkirakan terjadi selama satu periode akibat adanya konstruksi. Bunga tersebut adalah bunga yang dapat dihindari seandainya konstruksi tidak dilaksanakan. Dan demikian, jumlah bunga yang dikapitalisasi adalah tingkat kapitalisasi atau capitalization rate yang dikalikan dengan rata-rata pengeluaran dana selama periode konstruksi tersebut. Kemudian ada periode kapitalisasi. Periode kapitalisasi ini dapat terus dilakukan dengan 3 syarat yang dipenuhi. Yang pertama, uang muka konstruksi telah dibayar, kemudian kegiatan konstruksi itu tetap berlangsung, tidak terhenti cukup lama atau mangkrak seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dengan kos bunga yang telah terhimpun atau accrued atau terjadi bersamaan dengan berjalannya pembangunan konstruksi. Nah, periode kapitalisasi ini akan berakhir apabila konstruksi tersebut itu secara substansial telah selesai dan bisa dioperasikan. Sementara bunga yang dikapitalisasikan harus dibebankan sedemikian rupa sehingga berjalan dengan program depresiasi konstruksi tersebut. Yang terakhir, penyajian dan pengungkapan.
Agar laporan tetap informatif, maka ada beberapa hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Pengungkapan itu perlu dilakukan berhubung kapitalisasi bunga mengakibatkan adanya sebagian informasi yang hilang karena digabungkan dengan objek kos yang lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengeluaran kapital atau untuk aktiva, disebut juga capital expenditure. Capital expenditure adalah pengorbanan sumber ekonomi yang berkaitan dengan objek jasa atau fasilitas fisik, baik saat diperoleh maupun saat digunakan dalam operasi. Objek jasa tersebut biasanya memiliki umur ekonomi yang panjang, sehingga pengeluaran tersebut tidak layak kalau langsung dibebankan sebagai pengurang pendapatan tahun berjalan. Adapun aturan umum yang dipakai untuk menentukan pengorbanan ekonomi sebagai pengeluaran kapital, yaitu ada dua. Satu, untuk aktiva non-moneter yang baru diperoleh atau dibeli, suatu pengeluaran akan dikapitalisasi jika pengeluaran tersebut dimaksudkan untuk memperoleh aktiva, sampai aktiva yang bersangkutan siap digunakan untuk operasi perusahaan. Yang kedua ada untuk aktiva yang telah dipakai atau aktiva lama, pengeluaran akan dikapitalisasi bila memenuhi syarat sebagai berikut. Syaratnya itu ada 3. Yang pertama, menambah kapasitas produksi aktiva yang bersangkutan. Untuk yang kedua, itu ada menambah umur ekonomi. Dan untuk yang ketiga, itu ada menambah nilai aktiva. Selanjutnya ada aktiva donasi atau aktiva sumbangan. Masalah khusus lainnya yang sering timbul adalah apabila perusahaan memperoleh suatu aktiva tanpa harus mengeluarkan atau mengorbankan sumber ekonomi. Misalnya diperoleh melalui sumbangan atau donasi. Meskipun aktiva sumbangan diperoleh tanpa pengorbanan ekonomi, aktiva tersebut tetap harus dicatat sesuai dengan nilai wajarnya atau nilai tunai implisitnya. Mengapa demikian? Karena pengakuan terhadap suatu aktiva tidak didasarkan pada asal atau sumber diperolehnya, tetapi berdasar pada manfaatnya, manfaat yang melekat pada aktiva tersebut. Selanjutnya ada transaksi aktiva non-moneter. Masalah lain yang timbul apabila pengorbanan ekonomi untuk memperoleh suatu aktiva bukan berupa kas tetapi berbentuk aktiva non-moneter. Bagaimana kalau terjadi kasus seperti yang di atas yang saya sebutkan tadi? Pengukuran umum yang digunakan untuk menentukan aktiva non-moneter tersebut adalah sebagai berikut. Jumlah rupiah uang tunai yang akan diperoleh seandainya aktiva non-moneter tersebut dijual lebih dahulu secara tunai di pasar umum. Apabila aktiva yang diterima adalah aktiva yang tidak sejenis, aktiva tersebut dinilai atas dasar nilai wajarnya. Selanjutnya, transaksi aktiva non-moneter. Untuk aktiva yang sejenis, penilaian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Caranya itu ada 3. Yang pertama, jika unsur rugi dalam transaksi tersebut, maka nilai aktiva yang diterima adalah nilai wajar dari aktiva yang diserahkan ditambah sejumlah kas tertentu yang dikeluarkan. Yang kedua, jika ada unsur untung dalam transaksi tersebut, nilai aktiva yang diterima adalah nilai buku aktiva yang diserahkan ditambah sejumlah kas tertentu yang dikeluarkan. Dan yang terakhir, jika ada untung dan diterima sejumlah kas, maka nilai aktiva yang diterima adalah nilai buku aktiva yang diserahkan, kemudian dikurangi proporsi tertentu dari nilai buku aktiva yang dijual. Selanjutnya itu ada transaksi aktiva non-moneter. Proporsi yang dimaksud dari pernyataan di slide sebelumnya adalah, jadi ini semacam perhitungannya, itu ada kas yang diterima dibagi oleh kas yang diterima ditambah nilai wajar aktiva yang diterima dikali oleh nilai buku aktiva yang dijual. Seperti itu proporsi dari pernyataan slide sebelumnya. Kemudian di sini ada pengertian
pengertian aktiva menurut IFRS. Definisinya di sini ada dua. Yang pertama, definisi aktiva menurut IASB yang berlaku saat ini. Aktiva adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai peristiwa masa lalu dan di mana manfaat ekonomi di masa datang diharapkan mengalir ke entitas. Kemudian ada definisi aktiva menurut Discussion Paper 2013 yang telah diajukan oleh IASB. Itu adalah aktiva adalah sumber daya ekonomi yang dikendalikan oleh entitas akibat peristiwa masa lalu. Sumber daya ekonomi adalah hak sumber yang bernilai lainnya yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi. Untuk menghindarkan salah tafsir, maka IASB mendefinisikan ulang aktiva secara eksplisit. Pengertiannya jadi ada dua. Yang pertama adalah aktiva adalah sumber daya. Aktiva bukan merupakan ultimate aliran masuk. Untuk menghindarkan salah tafsir, maka IASB mendefinisikan ulang aktiva secara eksplisit. Jadi definisinya itu menjadi dua. Yang pertama itu aktiva adalah sumber daya. Aktiva bukan ultimate aliran masuk atau aliran keluar dari manfaat ekonomi. Dan yang kedua adalah aktiva harus mampu menghasilkan aliran masuk dari manfaat ekonomi. Dan untuk sumber daya ekonomi sendiri dapat berupa yang pertama itu hak yang ditetapkan oleh kontrak atau undang-undang dan sejenisnya seperti 1. Hak yang timbul dari instrumen keuangan atau investasi dalam debt security atau equity investment. Yang kedua ada hak atas objek fisik seperti properti, plant, dan equipment atau persediaan. Hak itu biasanya meliputi objek fisik. Dan yang ketiga ada hak untuk menerima sumber daya ekonomi lainnya. Jika pemegang hak memilih untuk menggunakan haknya atau hak opsi pembeli underlying sumber daya ekonomi atau dipersyaratkan untuk menggunakan hak tersebut. Yang keempat ada hak untuk mendapatkan manfaat dari stand ready kewajiban pihak lain. Dan yang terakhir ada hak kekayaan intelektual atau hak paten. Kemudian sumber daya ekonomi dapat berupa juga hak yang timbul dari kewajiban pihak lain. Selanjutnya dapat berupa nilai sumber daya lain jika sumber daya tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi seperti 1. Pengetahuan. Selanjutnya ada daftar pelanggan, hubungan pelanggan dan pemasok, angkatan kerja, dan yang terakhir ada goodwill. Yang terakhir, beberapa aktiva khususnya jasa yang langsung dikonsumsi saat diterima. Manfaat ekonomi dari aktiva juga dapat berarti aliran kas potensial yang didapat secara langsung atau tidak langsung dari. Jadi di sini ada 9 sumber manfaat ekonomi dari aktiva yang juga dapat berarti aliran kas potensial yang didapat secara langsung atau tidak langsung. Yang pertama ada pengguna aktiva untuk memproduksi nilai aktiva lain. Yang kedua ada pengguna aktiva untuk meningkatkan nilai aktiva lain. Yang ketiga ada pengguna aktiva untuk melunasi hutang. Yang keempat ada pengguna aktiva untuk mengurangi biaya. Yang kelima ada leasing aktiva kepada pihak lain. Untuk yang keenam ada menerima jasa dari penggunaan aktiva. Ketujuh ada penjual atau menukarkan aktiva. Yang kedelapan ada menggadaikan aktiva untuk menjamin hutang. Dan yang terakhir ada memegang aktiva. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikarna, NIM 181. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai pengakuan. Apa itu pengakuan? Menurut IASP, pengakuan merupakan sebuah proses memasukkan di dalam neraca atau laporan laba rugi suatu item yang memenuhi definisi elemen dan memenuhi kriteria pengakuan yang dinyatakan dalam kerangka konseptual. Adapun kriteria pengakuan yang pertama adalah ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan yang diasosiasikan dengan item akan mengalir ke atau dari entitas. Yang kedua, item tersebut memiliki cost atau nilai yang dapat diukur dengan handal. Revisi kerangka konsep pengakuan. Yang pertama adalah kemungkinan atau probability. Yang kedua adalah relevansi dan batasan cost. Yang ketiga adalah faithful representation. Dan yang keempat adalah meningkatkan karakteristik kualitas, variability, timeless, and understandability. Kemungkinan atau probability menyatakan jika tidak mungkin mengasosiasikan manfaat ekonomi di masa depan dengan item yang akan mengalir dari atau ke entitas. Informasi harus relevan bagi pengguna laporan keuangan, yaitu mampu membuat beda di dalam keputusan bagi pengguna. Selanjutnya, dalam kasus seperti itu, jika tidak tersedia pengukuran aktiva yang lain yang akan memberikan informasi relevan bagi pengguna, maka sebaiknya tidak diakui sebagai pengakuan aktiva. Selanjutnya, suatu entitas akan mengakui aktiva apabila aktiva tersebut mempunyai cost atau nilai yang dapat diukur secara handal. Kerangka konseptual IFRS menyatakan bahwa informasi itu akan menjadi handal apabila yang pertama adalah informasi harus memperhitungkan dan menyajikan transaksi sesuai dengan prinsip substance over form. Yang kedua, informasi itu harus netral dan bebas dari bias. Yang ketiga, informasi itu harus komplit dalam batas materialitas dan cost. Selanjutnya adalah B, menarik kembali pengakuan. Menurut pengertian dari IFRS 9, menarik kembali pengakuan atau deconnection adalah menarik kembali aktiva yang pernah diakui dari laporan neraca perusahaan. Konsekuensi dari derecognition yang pertama adalah suatu entitas tidak akan mengakui lagi aktiva yang pernah diakui sebelumnya. Yang kedua, suatu entitas mungkin akan mengakui aktiva yang timbul dari transaksi atau kejadian yang akan menimbulkan dereconnection. Yang ketiga, laporan atau laba atau rugi dapat timbul dari adanya derecognition aktiva yang sebelumnya diakui dan dari pengakuan aktiva baru. Kriteria transaksi dereconnection. Yang pertama, sumber daya itu harus masih ada setelah transaksi. Yang kedua, perubahan di dalam sumber daya adalah akibat dari transaksi. Lalu selanjutnya adalah pengukuran aktiva. Menurut pengertian pengukuran menurut IFRS adalah proses menentukan jumlah yang akan dimasukkan di dalam laporan keuangan. Pengertian pengukuran mengacu pada jumlah yang disajikan atau disclosed. Metode dalam pengukuran aktiva menurut IASP ada 3. Yang pertama adalah cost based, yang kedua adalah current market price, yang ketiga adalah cash flow based. Selanjutnya adalah cost based. Menurut IAS 40, cost based merupakan jumlah kas atau equivalent kas yang dibayarkan atau nilai wajar fair value yang digunakan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat diperoleh atau dibangun. Pengakuan awal cost aktiva harus disesuaikan sepanjang waktu dalam berbagai cara. Yang pertama adalah depresiasi, yang kedua adalah bunga akrual, accretion discount, atau amortisasi premium. Yang ketiga adalah impairment aktiva. Contoh penyesuaian yang pertama adalah
cost harus disesuaikan untuk mempermainkan adanya kenaikan harga umum. Yang kedua, cost dapat disesuaikan untuk mencerminkan perubahan spesifik harga, yaitu aktiva diakui sebagai nilai cost sebagai penggantinya. Selanjutnya ada current market price termasuk fair value. Menurut pengertiannya sendiri, harga yang akan diterima untuk menjual aktiva pada transaksi antara partisipan pasar pada tanggal pengukuran. Elemen dalam current market price termasuk fair value, yang pertama adalah taksiran hari ras mendatang. Yang kedua, ekspektasi tentang kemungkinan variasi dalam jumlah dan waktu. Yang ketiga adalah nilai sekarang dari uang yang digambarkan dengan tingkat risk-free aktiva keuangan yang mempunyai tanggal jatuh tempo. Yang keempat, faktor-faktor yang lain yang akan dipertimbangkan oleh partisipan pasar. Fair value pada IFRS 13 adalah excess price. Excess price sangat relevan. Sebaiknya dalam excess price sendiri akan mencerminkan hasil yang diperoleh saat penjualan. Sebaliknya menggunakan enterprise sebagai misal replacement cost ketika yang pertama adalah aktiva tersebut digunakan daripada untuk dijual. Yang kedua, excess price tidak tersedia atau tidak mencerminkan transaksi yang adil dan antara pembeli dan penjual. Selanjutnya adalah pengukuran dasar aliran kas dan lainnya. Estimasi aliran kas yang pertama adalah impairment aktiva keuangan piutang list. Yang kedua adalah impairment aktiva non keuangan. Yang ketiga adalah net realizable value persediaan. Yang keempat adalah deferred tax aktiva. Penggunaan aliran kas digunakan jika yang pertama, cost atau current market price tidak memberikan informasi yang cukup relevan. Yang kedua, tidak ada cost atau penerimaan dari item yang akan diukur. Yang ketiga, current market price sangat sulit atau terlalu mahal untuk mendapatkannya. Jadi, maka digunakanlah pengukuran dasar aliran kas lainnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan disimak ya teman-teman. Terima kasih.